Minggu kemarin tanggal 14 Februari pada saat pemilihan presiden, Johan kena apa namanya? Hipnotis. Hah? Di mana? Di mana? Di jalan sepulang kerja. Yang sudah hampir 2 tahun ada di sini, udah kepilih pun masih nunggu. Tuan Takur, mau siapa dulu? Irfan, saya mau kasih kesempatan untuk yang sudah 102 episode menunggu. Johan. Oke, akhirnya. Ayo Johan sini. Sejujurnya berapa episode Johan? 102 episode. Hari ini tuh episode ke 102. Ya, betul. Kamu sampai apal, kamu hitungin? Karena ada chat WhatsApp undangan. Jadi kalau misal kita mau DMD, kita ada undangan. Apakah bisa untuk tanggal sekian seperti itu? Oh jadi yang udah Jadi pernah ada. Jadi yang udah pernah daftar tuh di reminding sama timnya DMD gitu ya. Iya. Betul. Gitu, dan ini udah dari bulan Februari 2024. Ya. Sampai akhirnya masuk 2025 terus Betul, belum. betul. Hari ini ke 102. Betul. Sampai apal banget. Kalau yang nggak salah episode ke-6 DMD. Hah? Ini barengan Ya, betul. Yayat mah belum ya? Belum. Kayak jedanya 1 bulan. Ya ampun, udah di situ, di sini, di situ, di sini, di sini, Ya. di sini. Dan Sampai yang kamu tuh sampai sama Biduan juga udah kenal banget. betul. Iya, Kayak iya. kakak sendiri. Jadi dari Indramayu aslinya. Ya, Di Jakarta sudah berapa lama? 5 tahun 5 tahun. dari 6 2019. Menuju ke 6 tahun. Dari 2019. Ya. Apa tujuan kamu tinggal di Jakarta dan apa yang kamu lakukan? Johan di sini kerja Di bidang? F&B, Oh gitu. Sebagai apa? waiters. Oh iya. Nah kamu di sini melulu gimana tuh? Alhamdulillah Mama Iis begitu ada undangan dari DMD, jadi mungkin udah jalannya ya, udah jadi jalannya. Setiap kali diundang DMD pas di hari libur. Jadi hari libur Johan itu pas di sini. Makanya dari 2 tahun dia ada di DMB ini hanya 102 episode, nggak hanya juga sih. Karena dia di tanggal-tanggal itu yang pas bisa izin atau pas libur gitu ya. Betul. Di daerah mana? Di Tangerang, A. Di Tangerang. Tangerang. Perusahaan makanannya apa? Gak Johan usah sebut merek ya? Restoran Bali. Oh gitu. Ya, makanan Bali. Oh iya ya. Itu nasi campur ada ya nasi? Ada Mama. Ya. Itu endor. Sate itu juga sate Sate lilit. lilit, betul. Mama Iis waktu itu pernah lewat. Lewat doang. Lewat, iya. Enggak, lewat apa gimana? Enggak, maksudnya Mama Iis, Johan kan kerjanya di restoran di bandara. Oke. Bandara Soekarno-Hatta. Oh gitu, iya. Lewat. Kan Lewat. saya makan wanita-wanita udara. Oh iya my kan God, suaminya pilot. Ya benar-benar. Iya. Oh gak berani nyapa sebelum. Nyapa, Tapi nengok Mama Iis, nengok. sombong. Enggak. Ih, gue mah gak Nggak. sombong orangnya. Di sela-sela ikutan DMD juga. Betul lah. Jadi orang tua kamu di Indramayu semuanya? Di Indramayu semuanya. Semuanya? Ada kakak ipar di Jakarta Timur. Oke. Tapi orang tua di ibu bapak di sana? Ya. Masih aktif kerja orang tua? Orang tua, bapak petani, ibu rumah tangga. Gitu. Petani apa? Petani biasa kalau untuk kalau misal lagi panas, lagi musim panas gitu. Suka bikin batu bata. Oh Iya. banget. Usia bikin berapa batu sih? bata. Kurang lebih 60. Iya kamu belum ngirim foto orang tua ya? Belum. Tapi sehat mereka? Alhamdulillah. Tapi kalau untuk bapak, dia ya salah satunya Johan berdiri di sini. Johan mau operasi bapak. Kenapa? Mata. Matanya kenapa? Matanya itu jadi sempat waktu itu berobat ke dokter. Terus dari dokternya itu katanya kena katarak. Bentar, berobat ke dokter karena apa awalnya? Karena awalnya itu jadi kalau untuk sore-sore kan Maya, kalau di Indramayu kan banyak ayam. Suka masukin ayam gitu, masukin ayam sore-sore gelap. Biasa. Masukin ayam ke kandang. Masukin ayam ke kandang. Nah Jadi begitu kamu bapak. punya ternakan ayam sedikit apa Ya. banyak? Sedikit mah. Oke. Sedikit. Jadi Pas maghrib kan ayamnya dikencarkan. Ayamnya mau dimasukin kandang. ayah itu maksudnya bapak itu mau ngecek ada nggak ayamnya. Tapi dia tuh nggak ngelihat kalau di bawah itu ada kayu. Jadi sehingga matanya kena kayu. Colok. Ya kecolok kayu. Mak. Allah. Bambu gitu. Iya. Kanan tuh. Awalnya
berdarah, tapi berdarahnya tuh ya diem aja gitu. Kena Terus- bola matanya. Kanan atau kiri? Ke kiri. Aduh, jadi ngelihat ayamnya udah komplit. Iya, betul. Cerok aja. Iya, Terus berdarah. berdarah. Makanya diperiksa ke dokter. Betul. Tapi jadinya ujungnya katarak. Iya, info dari dokternya kalau pengobatan. Terus kan penglihatannya berkurang. Betul. Jadi kalau misal kalau misal lagi kumat-kumatnya, kalau misal malam itu, kalau misal Johan lagi pulang kampung, suka jadi kepalanya tuh pusing, terus suka diikat juga kepalanya. Jadi diikat kepalanya. Saking Ya karena sakitnya. sakitnya. Kena sarafnya juga Mungkin mungkin. ya bisa jadi itu karena kalau mata tuh kan pokoknya THT lah ya itu yang bahaya itu. THT Memang tuh harus diperiksa, coba dah kamu periksa. Iya. Punya BP. Mata tuh gak termasuk THT. Telinga, hidung, Hidung dan tenggorokan. tenggorokannya lupa gue. Itu THT itu hidung. Hidung. THT itu hidung Ya, yang ya. udah mancung. Ya. Ya. Mata tuh Termasuk mata tuh THT. Bisa sarafnya kemana-mana kan mata. Ya, betul, Karena betul, aku betul. terakhir almarhumah mertua aku tuh punya penyakit glukoma dan ada kataraknya juga. Jadi aku hampir setiap kali dia ke rumah sakit aku nemenin, jadi aku lumayan tahu. Ini Gitu. kemungkinan juga kena sarafnya juga. Iya, jadi kamu mendingan kalau punya BPJS periksain dulu. Yang bener Nang. Udah diperiksa Iya. ke dokternya. Sudah, tapi karena waktu itu belum punya BPJS dan harus megang uang gitu. Jadi masih belum bisa lagi. Oke. Jadi sekarang tujuan kamu adalah untuk pengobatan Bapak. Betul. Itu saja. Penantian 2 tahun itu untuk itu sebetulnya. Ada lagi, Apalagi? sebenarnya semua orang kampung itu belum pada tahu. Yang tahu hanya keluarga. Pada saat sebelum Johan dipanggil di sini, minggu kemarin tanggal 14 Februari, pada saat pemilihan presiden, Johan kena hipnotis Di mana? di jalan sepulang kerja. Apa yang hilang? 1 motor. Motor pribadi kamu Betul, itu Motornya- tabungan Johan. sudah lunas motornya. Sudah, Kamu nyetir sendiri. betul. Terus apa yang terjadi? Terus tiba-tiba dipinggirin bahwasannya dia itu menuduh Johan itu ikut ada salah tawuran seperti itu. Ya itu Ada itu modus gitu. lama betul. Jadi ada motor mepet. Ya. Kamu ikut tawuran ya gitu? Ya, Dikepinggirin. betul. Soalnya Mereka berdua. mereka berdua Satu motor. yang bikin maksudnya Johan percaya, maksudnya bukan percaya dalam arti ini ya. Jadi Johan itu setelah panjang itu lama banget, sekitar sampai jam 9. Johan pernah bilang gini, udah kalau misal mau diselesain ayo kita ke kantor polisi. Sempat sadar seperti itu. Karena kamu saking sebelnya gak terlibat tiba-tiba Iya, dituduh. Karena waktu itu Johan itu mau support Johan, maksudnya teman Johan maju di sini. Johan mau ke sini. DMD. Pulang mandi maksudnya langsung ke DMD. Makanya kamu lagi cepet-cepet. Iya. Terus Tiba-tiba ya dipegang, diyakinin, ayo kita ke rumah orang tuanya. Ke rumah orang tuanya. korban kata dia. Betul, ke orang tuanya. Maksudnya yang bikin Johan percaya itu dia pakai baju ojol. Oke. Gitu, yang bikin Johan percaya. Terus Johan dibawa, Johan diturunin. Di jalan. Iya. Baru sadar, Ya, Johan pegang helmnya aja, terus Johan minta tolong ke orang. Mungkin karena orangnya juga takut, Johan maksudnya nipu juga gitu. Jadi mereka nggak percaya, gak gubris. itulah ya kadang-kadang kita tuh mau nolong orang juga jadi takut karena kadang-kadang niat kita baik disalahgunakan sama orang lain. Betul. Jadi emang dibikin terdesak dan juga Betul, Kak. tidak bisa melakukan apa-apa ya. Sebenarnya kalau untuk masalah mungkin motor gitu, ya udah. Cuman Johan tuh nggak sanggupnya itu begitu mungkin telepon orang tua. Orang itu belum tahu jadi Udah tahu. akhirnya. Ibu, maksudnya dengar orang tua nangis gitu. Ya pasti khawatir juga. Nggak tega. Tapi bersyukur nyawa kamu masih selamat. Betul. Harta mah insya Allah lah ada ganti. Tapi kesel banget ya. Iya. Ditipu gitu, dimanfaatin sama orang gitu. Ya, itu Hasil Johan kerja keras kamu diambil begitu saja. 2 tahun Johan nabung.
mudah-mudahan tergantikan ya. Amin. Terima kasih sudah cerita dan jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Semangat ya Johan ya. Semangat A. Oke. 1 juta saya pegang dulu. Sebelum kamu pilih, mau sampaikan ke Bapak atau Ibu, minta restu dan juga supportnya, silakan. Buat Ibu sama Bapak, doain Johan terus di Jakarta. Doain semoga sehat selalu supaya setiap bulan bisa kasih rezeki buat kalian. Buat keluarga Johan sehat selalu, rukun juga. Intinya Johan di sini berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga, buat orang tua. Ya, intinya segala sesuatu selagi Johan sehat di sini, Johan pasti bakal lakuin. Oke, semangat Johan ya. Ya, Bersiap. Penonton diam dulu. Oh, Pengen tahu